hari ini Pak Guru ingin mengajar anak-anak. Dan teman-teman yang sekolah? Anak sekolah? Sabrina, Mesia, Delia, dan Benelia. Sabrina mana? Delia? Mesia? Dan pulang kampung juga ya. Jadi Pak Guru minta kepada anak-anak juga jaga kondisinya ya. Karena cuacanya kurang baik ya, jaga kondisinya supaya tidak sakit. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru minta kepada ketua kelas ulang kita berdoa dulu ya supaya pelajaran berjalan dengan lancar. Ya silakan Lan. Ayo teman-teman semuanya berdiri ya, ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada kabar yang kita berdoa dimulai. Selesai berdoa, masih semangat? Masih semangat, Pak Guru pengen lihat gimana terus semangatnya? Makasih ya. Kalau semangat, seperti kalau kita sebagai nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Jangan Pak Guru minta berdiri ya, semuanya berdiri. Kayak ini sama-sama lagu kebangsaan kita ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sudah makan? Sudah makan. Pak Guru ingin menanyakan, anak-anak makan apa tadi? Nasi. Lagi? Buah. Ada lagi? Ada yang makan roti? Tidak, ya. Karena Pak Guru ingin menanyakan, nasi itu berasal dari mana? Padi. Nah, padi itu contoh dari apa? Hah? Dari produsen. Nah, yang lainnya? Yang tahu apa namanya? Padi contoh dari apa? Komponen biotik dalam ekosistem. Bagus sekali Davin. Undangan Davin. Padi adalah salah satu contoh komponen biotik dalam ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ya. Nah, ekosistem yang seimbang. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan dari anak-anak belajar ekosistem. Di sini yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem. Yang kedua, peserta didik diharapkan menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, rantai makanan, dan dari makanan dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang keempat, peserta didik diharapkan menjelaskan pentingnya transfer energi dalam suatu ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan membuat diagram atau bagan transfer energi dalam suatu ekosistem. Ya, itu dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya, nah apa yang akan kita pelajari? Nah, apa yang akan kita pelajari? Seperti yang tadi Pak Guru tanyakan,
di awal. Padi itu berasal dari mana? Beras berasal dari mana? Padi. Ya, padi adalah salah satu contoh komponen abiotik dalam ekosistem. Kita pelajari hari ini adalah ekosistem yang seimbang. Nah, di ekosistem ada komponen ekosistem, hubungan dalam ekosistem. Habis itu ada peristiwa makan dan dimakan, rantai makanan, jenis makanan, keseimbangan ekosistem dan transfer energi dan piramida makanan. Jadi hari ini kita akan belajar di sini saja ekosistem, yaitu komponen ekosistem, hubungan dalam ekosistem, dan peristiwa makan dimakan, rantai makanan dan sampai di rantai makanannya. Nanti untuk jenis-jenis makanan dan keseimbangan ekosistem dan transfer energi dan piramida makanan itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya, nah, ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem itu apa? Ya, Ulan. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ulan. Kita ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem juga ada. Nah, ini contohnya ekosistemnya. Makhluk hidup dalam akuarium ada plankton, zooplankton, tumbuhan air dan ikan. Ya, nah, lingkungan akuarium itu ada air, batuan, udara, air. Nah, komponen dalam ekosistem. Siapa yang tahu komponen dalam ekosistem? David. Komponen yang ada di ekosistem adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, tangan untuk David. Komponen yang ada dalam ekosistem itu adalah komponen biotik dan abiotik. Sekarang contohnya, contoh komponen abiotik itu apa? Biotik. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, warga. Ya, contoh komponen biotik itu adalah tanah, udara, air, cahaya, matahari. Kalau komponen abiotiknya apa contohnya? Yang tahu angkat tangannya? Cinta, produsen, konsumen, dan pengurai. Tepuk tangan dulu untuk Cinta. Tepuk semangat. Nah, pengurai ini makhluk hidup yang menguraikan sisa tumbuhan makhluk hidup yang sudah mati. Misalnya konsumen puncak karena sudah tidak ada dimakan lagi, lama-kelamaan konsumen puncak itu akan mati. Sehingga setelah konsumen puncak itu mati akan diuraikan. Nah, berdasarkan cara pembentukan ekosistem terbagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami itu apa? Ulan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbuat tanpa campur tangan manusia. Ya, ekosistem yang terbuat tanpa campur tangan manusia. Tepuk tangan untuk Ulan. Terus ekosistem buatan apa? Awang. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang bercampur tangan manusia. Ya, ekosistem buatan adalah ekosistem yang ada campur tangan dari manusia. Tepuk tangan untuk kita lanjut ya. Siapa yang bisa menyebutkan ekosistem alami? Apa contohnya? Ya, ekosistem alami contohnya ada hutan, laut, pegunungan. Ada yang tahu lagi? Contohnya ekosistem alami, sungai, rawa, danau, masih banyak lagi contoh-contoh ekosistem alami ya. Kalau ekosistem buatan, siapa yang tahu? Sawah dan akuarium. Ada yang lainnya lagi? Kita. Ladang pisang, taman, sama benua. Ya, ada ladang pisang, sawah, apa lagi tadi? Bendungan. Ya, ladang pisang. Kalau peternakan ikan, itu tercontoh ekosistem apa? Ya, buatan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Sudah dipahami? Dan selanjutnya, nah komponen biotik malah dibedakan. Jadi, apa yang disebut dengan individu? Abi? Ya, individu itu merupakan makhluk tuh. Nah, kalau komunitas, populasi, awang. Populasi terdiri atas kumpulan makhluk hidup satu spesies jenis pada waktu dan tempat yang sama. Ya, kumpulan dari satu makhluk hidup, satu spesies yang sama dalam satu tempat yang sama. Kalau komunitas,
Dika. Komunitas terbentuk dari interaksi antara populasi yang menempati wilayah tersebut. Ya, komunitas terbentuk dari interaksi antara populasi yang menempati wilayah tertentu. Nah, di dalam interaksi itu ada juga simbiosis. Simbiosis itu ada berapa anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Dia. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Ya, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah ini, simbiosis mutualisme itu apa anak-anak? Joyce. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, simbiosis yang saling menguntungkan di antara dua makhluk hidup. Contohnya apa? Davin. Kupu-kupu dan bunga. Ya, kupu-kupu dan bunga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lanjutkan ya. Yang kedua, yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Wih, luar biasa ya, semangat-semangat ya. Hendra, apa Hendra? Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Ya, parasitisme itu adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, Dina. Tumbuhan dari putri dengan inangnya. Apakah merugikan inangnya? Apakah tali putri merugikan inangnya? Ya. Ya apa tidak? Ya. Tidak. Itu nanti simbiosis komensalisme punya ya. Kalau parasitisme itu ingat hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya apa, Nana? Yang bisa menyebutkan? Tapi Nyamuk dengan darah manusia. ya, nyamuk menghisap darah manusia. Yang diuntungkan siapa? Nyamuk. Yang dirugikan? Manusia. Nah, itu contohnya. Ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Kalau benalu dengan pohon pinangnya, termasuk simbiosis parasitisme apa tidak? Hah? Sudah. Benalu dengan pohon inangnya, termasuk simbiosis parasitisme apa tidak? Iya, karena benalu itu kan menghisap sari makanan dari pohon inangnya. Yang diuntungkan benalunya, yang dirugikan pohon inangnya. Maksudnya pohon inangnya itu pohon yang ditumpanginya. Ya, tangan dulu untuk dapilnya. Simbiosis komensalisme. Siapa yang bisa? Prabu. Hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis dengan ciri makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung, tidak rugi. Ya, tangan dulu untuk Prabu. Hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun tidak merugikan atau menguntungkan makhluk hidup lainnya. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Dina, yaitu apa? Tali putri dengan pohon pinangnya, atau aku mendapat tempat hidup sementara pada pohon tidak mengganggu atau tidak menguntungkan. Ada lagi contohnya lain, tumbuhan paku dengan tumbuhan pohon pinangnya. Nah, nggak usah ragu-ragu Barka, gunakan Barka dulu. Ada juga tumbuhan anggrek dengan pohon inangnya, pohon sirih dengan pohon inangnya, itu boleh ya. Komensalisme.
Nah, sekarang Pak Guru ingin anak-anak menyaksikan video interaksi antara makhluk hidup di dalam ekosistem, yaitu dalam makanan dan dalam makanan. Ya, silakan anak-anak menyaksikan videonya ya. Sambil memperhatikan kalau ada hal yang penting silakan dicatat ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Mustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang jenis interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah Soal aja ya, kamu dulu kan setelah bentuk kelompok ya. Lalu kan bentuk kelompok dengan nama bunga, yaitu pada kelompoknya Hendra, kelompoknya apa? Kamboja. Dari kelompok Jepun, silakan ambil bukunya. Silakan mengamati di lingkungan sekitar ya. Nanti untuk kerja kelompoknya, silakan anak-anak di halaman bawah ya, biar tak panas ya. Mengamatinya aja dulu. Silakan amati lingkungan sekolah anak-anak. Dilanjutkan dengan kelompok Kamboja. Silakan. Dan terakhir Sakura. Silakan jalan. Ya mati dulu. Pak dulu. Ada madunya, ini ada madunya ya. Ini tabur, ini ada madunya. Ya kan? Wah, ya. Sama pucuk itu namanya ya. Waktunya 10 menit ya mengerjakan ya. Anak-anak kembali ke kelas. Sekarang anak-anak sudah mau ketemu Kalila? Sudah mau ketemu Kalila kan? Anak-anak silakan ditulis tentang Kalilanya dan ditempel contoh-contoh tugas-tugas yang Pak Guru suruh. Ya, Kelompok Sakura silakan ke kelas. Iya, ekosistem. Ekosistem. Oke, tempel. Nanti baru anak-anak cetak ikan. Nggak usah, udah ekosistem gitu ya. Boleh, terserah mau pakai pensil boleh, pakai buku boleh.
Ayo. Presentasikan ya. Ayo, Awang, silakan. Selamat siang, saya dari kelompok Sakura. Kami akan mempresentasikan ekosistem. Di sini ada Dinda yang akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di sini juga ada Dedi yang akan menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok Sakura. Terima kasih. Ya, kelompok selanjutnya yang mau presentasi siapa? Ya, silakan kelompok Yasita, kelompok Dahlia. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Dahlia ingin mempresentasikan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Dahlia ya. Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Dahulu sudah bagikan barcode-nya. Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Untuk pertanyaan yang pertama, berikut ini yang merupakan yang sudah mengalami adalah aku hitung 1, 2, 3 diangkat. Tinggi-tinggi ya. Kalau aku lari ya. Masa kalau tinggi. Jawabannya ya C ya. Pertanyaan selanjutnya sama. Yang termasuk komponen abiotik dalam ekosistem yaitu 1, 2, 3. Sudah berwilayah. Semuanya jawab. Yang jawaban yang benar itu adalah D. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Satu makhluk hidup tiba di dalam suatu lingkungan disebut 3. Di wilayah. Jawabannya C. Lanjut ya. Pertanyaan keempat. Bakteri dan nyamuk melaporkan energi dari makhluk hidup yang sudah mati. Oleh karena itu di dalam komunitas bakteri dan nyamuk dimulai sebagai 1, 2, 3. Di wilayah. Sudah ya jawaban ya. Jawabannya apa? Ya ini pengurai ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Tempat hidup bagi makhluk hidup disebut 1, 2, 3. Aku pindai. Jawabannya ini yang kita ya. Tempat hidup. Ya. Lanjut ya. Pada ekosistem organisme yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai adalah pada ekosistem organisme yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai adalah 1, 2, 3 dipilih. Jawaban yang benar adalah C ya. Poin yang tertinggi saya dapat dilihat. Siapa orang pertama? Awang, tangan Awang. Poin kedua. Sebelum diakhiri, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini? Dari saya
Ya, banyak. Kedua ya, kita belajar yang ini adalah tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dalam suatu lingkungan. So, dalam ekosistem juga ada komponen abiotik dan abiotik. Ya, abiotiknya adalah produsen, konsumen, dan kemudian abiotiknya cahaya, udara, dan mata air. Nah, dalam ekosistem ada dua simbiosis, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau simbiosis komensalisme adalah simbiosis antara makhluk hidup, satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Kalau simbiosis parasitisme, simbiosis antara makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Dan jaring-jaring makanan, jaring-jaring makanan itu ada dari ekosistem sawah, ekosistem laut, dan ekosistem air. Ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Pak Guru cukupkan ya. Gimana sekarang? Semangat. Sekali Pak Guru ya semangat ya sebelum kita pulang ya. Cukup semangat. Ya, sebelum pulang, tadi karena sudah ulang yang memimpin, Pak Guru minta yang cowoknya sekarang. Kita, supaya teman-teman berdoa. Semuanya berdiri ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pulang. Bersalam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa istirahat ya, jaga kondisinya. Saya yang tertib ya Pak Guru. Tadi sampai mengumpulkan tugas pokoknya ya. Dari kelompok Jepun. Silakan. Mana tugas pokoknya? Ya. Ayo kelompoknya lagi ya. Ayo kelompoknya kita. Ayo kelompoknya Ilan. Ayo kelompoknya Ekin.